Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, kali ini saya akan berbagi materi bagaimana konfigurasi dari konektor ke bahasa pemrograman Visual Basic ataupun kalau aplikasi namanya Microsoft Visual Studio ya. Nah, jadi kalau umpamanya kita telah install, nah itu tidak langsung bisa digunakan, tetapi ada beberapa pengaturan yang harus diselesaikan. Nah, jadi nanti kalau sudah benar, nah maka muncul di listing programnya ya. Contohnya seperti ini, import, kemudian nah di sini MySQL. Nah, jadi MySQL itu tidak diketikkan tapi ada pilihan di sini. Seperti halnya sistem ya. Nah, seperti ini, tapi bukan sistem ya. Jadi nanti kalau berhasil konfigurasinya, maka akan muncul ketika diklik ataupun diketik import ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya setelah diinstal tadi, coba klik kanan. Saya menggunakan Visual 2010 ya. Nah, jadi tidak menggunakan yang 2008 ya. Nah, klik kanan pada toolbox, kemudian choose item. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, pilih di bagian Net Framework komponen ya. Jadi bukan di Silver ataupun di komponen, bukan, tapi klik aja di bagian Net Framework komponen ya. Kemudian pastikan MySQL-nya muncul ataupun ada di bagian M, MySQL. MySQL 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 sorry kelewatan. MySQL-nya nggak ada. Saya cek lagi ya, klik kanan, item ya, di bagian SQL. Oke, ini muncul ya, ada di sini. Jadi awalnya ini belum tercintang. Jadi kalau belum tercintang, nah maka centang dia. Yaitu apa saja yang dicentang itu MySQL command, connection, sama adapter. Ya, silahkan dicentang, kemudian oke kan. Nah, nanti kalau sudah dicentang akan muncul di toolbox di sini. Ini dia ya. Nah, kemudian kalau sudah, coba kita tambahkan sebuah modul. Add-kan saja. Kira-kira di modul ini sudah muncul importnya belum? Di import, kemudian nah belum muncul ya. Nah, ini belum muncul. Nah, kalau belum muncul berarti harus ditarik dia ke dalam. Ini tarik aja ke dalam ya. Nah, maka akan muncul tiga buah di sini yang telah kita add-kan tadi ataupun kita centang tadi ya. Nah, kemudian kalau sudah di modul, coba saya masukkan import, kemudian MySQL. Ini sudah muncul ini ya. Nah, ini sudah muncul MySQL, kemudian data, kemudian MySQL client ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti berhasil konfigurasinya. Tetapi kalau umpamanya MySQL sini tidak muncul, nah ini ketika seperti ini nggak muncul MySQL-nya, ini kan muncul ya, maka sudah berhasil. Kalau belum muncul berarti tidak berhasil. Nah, kalau nggak berhasil, bagaimana tindakan selanjutnya? Yaitu silahkan ditutup untuk aplikasinya, kemudian restart laptopnya, kemudian habis itu hidupkan lagi coba ya. Kalau di Visual 2008 dia butuh berkali-kali dihidupkan ataupun di
di restart ya. Tidak seperti di Visual Basic 2010. Nah, jadi kalau tidak muncul maka lakukan reset berkali-kali ya. Nah, kalau sudah muncul gimana? Nah, kalau sudah muncul maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Nah, cara pembuatan tabel, nah saya contohkan di sini. Saya buat tabel ataupun database dulu. Nah, nama database-nya di sini umpamanya DB Visual VB3 umpamanya. Create kan. Nah, kemudian nama tabelnya apa? Umpamanya tabel apa ya? Tabel contoh, bebas sih namanya. Nah, saya contohkan tabel contoh. Nah, ini jumlah recordnya berapa? Nah, kalau kita melihat materi sebelumnya, itu kan ada apa ya, Ta? Ada tanggal input, kemudian ada faktur, ada kode produk ya. Kemudian ada nama produk, kemudian ada jenis. Nah, ini berarti ada 5. Nah, akan di sini diisi 5 nilainya. Kemudian kalau sudah di-go-kan. Nah, kemudian di sini isilah umpamanya pertama tanggal. Nah, tipe datanya apa? Tanggal. Nah, saya contohkan di sini adalah date. Nah, saya di sini date ya. Kemudian di sini nggak usah dipilih yang lainnya lagi. Kemudian ini faktur. Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat seperti ini jadi muncul ya. Faktur nih tipe datanya apa? Integer atau apa gitu ya. Nah, ini ada pilihan di sini. Saya menggunakan integer aja. Kemudian kode produk. Nah, ingat ya tidak boleh menggunakan spasi ketika terdiri dari 2 suku kata. Kemudian kode faktur integer atau apa? Bebas ya. Kalau di sini saya pilih integer. Kemudian nama. Nah, nama ini tentunya adalah teks ya, ataupun varchar juga bisa. Kemudian jenis. Nah, jenis saya menggunakan teks ini. Nah, untuk primary key di mana pengaturannya? Primary key nanti ditampilkan ataupun dibuat setelah ini selesai pembuatan tabelnya. Nah, kalau sudah diisi semuanya, selanjutnya tinggal di save. Ya, ini ada button save. Nah, save. Please entry valid length. Oh, ini nama produknya varchar berapa panjangnya? Umpamanya kita buat 30 umpamanya ya. Jenis juga kayaknya diisi juga karena tipe datanya bukan number. Jadi kalau varchar sama teks dia diminta kita untuk mengisikan maksimal nilainya berapa gitu ya. Jenis semua kita buat 20 gitu ya. Nah, habis itu save. Nah, maka sudah muncul di sini ya. Nah, nih. Pak, nih ada 2, Pak. Ya, kalau dia nama depannya sama, maka akan muncul seperti ini. Ya. Karena saya di awal kan sudah pernah membuat nama database-nya dengan nama DB contoh, kemudian yang kedua adalah DB VB. Nah, ini dia strukturnya. Ya, strukturnya di sini. Nah, ini. Kemudian kalau ingin melihat yang di sini gimana? Nah, ini pilih struktur nih. Nah, struktur. Ingin menghapus ataupun ingin mengubah. Jadi umpamanya tanggal tipe datanya salah, pilih aja ceng. Nah, ceng tipe datanya umpamanya mau diubah. Nah, kalau sudah selesai umpamanya di save. Ya. Ini ada perubahan, jadi nggak bisa di save ya. Oke, kemudian ini error nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ini. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan primary key gimana? Nah, ini setting aja primary key di field apa dia? Contohnya adalah di field primary key-nya di field faktur. Saya klik aja dia. Nah, do you want really to exit alter table add primary key? Nah, kalau umpamanya yakin untuk field faktur itu sebagai primary key, pakaikan aja gitu. Tapi kalau enggak, yaudah biarkan aja. Nah, kita set nggak usah ada yang primary key. Kemudian kalau umpamanya kita mau menambahkan field gimana? Cara menambahkan field, umpamanya ada tugas nih, saya kasih tugas umpamanya tambahkan satu lagi fieldnya
asal kota. Jadi umpamanya tambahkan satu field lagi. Caranya adalah ini add nih. Add di sini mau berapa field ya? Mau 3, mau 4, mau 5 ya. Nah, saya contohkan ada satu aja. Dia ditambahkan setelah field apa? Apakah ditambahkan setelah field tanggal? Berarti nanti kalau setelah tanggal berarti dia munculnya di bawah tanggal sini. Berarti faktur nomor 3. Jadi alter itu muncul setelah apa dia? Apakah setelah faktur atau setelah jenis? Nah, saya contohkan umpamanya saya menambahkan setelah faktur ya. Nah, saya tambahkan go satu field. Nama fieldnya apa? Setelah faktur umpamanya apa ya? Setelah faktur umpamanya contoh umpamanya. Oke, save aja. Proses. Oke, sudah tambah dia. Ini strukturnya. Ini contohnya. Faktur. Kemudian Pak, umpamanya pengen menghapus gimana? Nah, kalau pengen menghapus, drop aja nih. Drop. Oke. Nah, maka sudah terhapus ya. Jadi cara menambahkan, kemudian menghapus caranya seperti itu tadi. Nah, kemudian ini akan kita hubungkan ke dalam VB ya. Caranya gimana? Nah, caranya masuk ke kemari, ke VB-nya, kemudian kita ketikkan perintahnya sama dengan yang kemarin, yaitu public. Nah, ini. Kemudian saya buat CONN new MySQL connection kita lihat MySQL ini new MySQL. Oke, ini dia. Nah, kemudian public cmd as new MySQL command, kemudian public dr as MySQL adapter. Public str string string. Kemudian saya buka koneksi, ini sama ya, seperti yang perintah di aksesnya, hanya saja yang berbeda di sini saja ya, sama yang di atas. Oke, jika if conn state ya, close ini, dan conn oke, di sini kita ketikkan server. Nah, ini servernya adalah localhost. Kemudian database-nya, password-nya. Nah, password-nya ini kalau tidak diubah-ubah ya, password-nya kalau tidak diubah-ubah itu gunakan localhost, password-nya itu usernya apa isinya, yaitu saya root. Nanti saya akan sampaikan ini gimana cara ngisinya ya.
Kemudian passwordnya saya kosong. Kemudian database-nya, nama database-nya apa tadi? Nama database-nya yaitu DB-VB ya, VB3. Kita cek namanya sama atau enggak. V3, sorry, V3. Nah, untuk melihat ini apakah namanya sama atau tidak, nah silahkan cek di sini. Itu saya menggunakan ODBC, kemudian add ya di bagian user DSN ya, jangan yang lainnya. Bagian user DSN add kan. Kemudian sini pilih MySQL ODBC 3.51 driver. Nah, kemudian di sini kita pilih contohnya apa, umpamanya contoh 1. Nah, ini localhost. Nah, usernya apa? Umpamanya root. Passwordnya kosongkan. Kalau dia muncul di sini, berarti benar. Tapi kalau umpamanya passwordnya salah, umpamanya root 1, maka tidak muncul di sini. Nah, jadi kalau umpamanya salah di sini, maka nggak muncul ya. Jadi kalau di root usernya itu benar, maka dia akan muncul di sini. Nah ya, jadi cara ngeceknya begitu. Ya. Karena kalau di sini salah, nah maka tidak bisa digunakan. Atau ini nggak bisa dilihat ya. Nah, jadi nanti masukkannya seperti ini. Biasanya defaultnya kalau tidak diatur-atur itu usernya adalah root, passwordnya juga root. Tapi kalau passwordnya salah gimana? Nah, nanti seperti ini. Nah, nggak muncul ya. Nah, jadi ini passwordnya saya kosongkan memang waktu saya install. Tidak ada saya masukkan login ataupun tidak ada masukkan username. Sehingga saya cukup mengisikan username root saja, maka akan muncul di sini. Ini database yang telah kita buat. Ya, ada DB contoh, DB VB dan sebagainya. Ya, sudah diokekan. Ini adalah untuk melihat yang di sini. Passwordnya apa dan usernya apa, ya. Oke kan kok sudah. Oke, server berarti localhost. Kemudian username-nya adalah root. User ID ya. Root, kemudian passwordnya kosongkan. Database-nya namanya. Oke, ini tip 2 ya. Oke, kalau sudah, silahkan dibuat sebuah aplikasi. Nah, ini untuk aplikasi ataupun contohnya, contoh formnya itu saya buka aja yang materi sebelumnya. B3. Nah, ini seperti ini. Saya copy paste aja nih, saya kontrolkan. Ya, saya kontrol ataupun saya blok semuanya. Kemudian saya copy paste di sini. Oke, ini apakah perintahnya sudah ada? Ini perintahnya belum ada, masih kosong. Nah, perintahnya sama seperti yang di sini. Di VB ini. Kita lihat perintahnya, ini copy paste saja ini. Simpan. Ensub-nya ya. Kopikan di bawah public class. Nah, di sini muncul error. Kenapa? Karena kita belum tambahkan yaitu import, kemudian MySQL, kemudian data, dan MySQL client. Oke, ini CONN tadi namanya adalah CNN ya.
Ini nama daripada di apa namanya di sini tadi, ini dia. Nah, kemudian kita cek ya, ini adalah datem picker, kemudian ini faktur, textbook faktur, ini adalah baris yang ini, kolom yang kode produk, ini adalah kolom yang kedua, nama, ini jenis. Oke, sudah sama. Kemudian panggil di form load-nya, yaitu buka koneksi, lalu kita panggil di button simpannya, save-nya, simpan ya. Baik, kita jalankan apakah yang kita buatnya sudah berhasil. Kita lihat di sininya, database-nya masih kosong isinya ya, belum ada isi ya, belum ada isinya, masih kosong. Kita jalankan. Oke, ini bukan error dari perintah, tapi karena ada yang benturan ya. Benturan dengan aplikasi yang lainnya. Jadi cukup diginikan saja. Kadang cepat ya, kadang agak lama juga. Kita kosong ya, jalankan. Oke, saya isi umpamanya fakturnya 01 satu saja lah ya, karena belum kita buat otomatisnya. Kemudian kode produk adalah umpamanya 01, tapi nanti yang akan dihitung oleh ataupun yang dimasukkan atau tersimpan ke dalam ke dalam database MySQL nanti adalah satunya. Kenapa? Karena kita buat integer. Integer itu untuk bilangan yang sifatnya bulat ya, ataupun dia tidak bisa membaca bilangan koma ataupun yang depannya 0 ya. Jadi dia membaca 1, 2, 3 ya. Jadi kalau umpamanya integer itu dia tidak bisa membaca yang depannya 0 ya. Kemudian nama produk umpamanya jambu air, umpamanya buah-buahan, kemudian 02 kita dapat wortel. Oke, 2 saja saya contohkan, kemudian saya save, tersimpan ya. Kemudian kita lihat di sini, kita refresh saja. Oke, sudah muncul ya seperti ini. Untuk tanggalnya kok belum sama ya. Nah, nanti kita sesuaikan sama di sini ya. Ini tanggalnya belum sesuai, tapi recordnya sudah tersimpan. Oke teman-teman, seperti itu cara konfigurasi, kemudian perintah-perintahnya. Nah, untuk tugasnya silahkan selesaikan button cari yang di sini. Ya, button cari, kemudian ya untuk button cari saja ya. Jadi button 3 ini silahkan diubah menjadi cari. Nah, cari. Ini perintahnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi silahkan cari, buat button cari, kemudian nanti ketika dimasukkan 1 maka akan muncul di sini. Seperti halnya di materi sebelum UTS ya. Tinggal copy paste saja dari project sebelumnya. Oke, teman-teman, sampai sini untuk materi konfigurasi, kemudian membuat tabel, kemudian membuat perintah bagaimana menghubungkan antara VB dengan MySQL. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.